Halo semuanya, kenalin nama gue Timothy Kennedy, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Gizi 2018. Gue berasal dari SMA Santo Yosep, dan jalur masuk gue adalah SBMPTN. Oke, jadi tuh gue pilih gizi gara-gara gue pengen jadi ahli gizi gitu. Sebenarnya tuh gue pengen buat cafe yang healthy food sebenarnya. Jadi kayak gue pengen wirausaha buka cafe healthy food gitu kan. Karena gue lihat prospeknya tuh kayaknya kalau healthy food tuh bagus kayak gitu ke depannya. Tapi sebelumnya gue tuh kepikiran buat ambil bisnis aja kayak gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir, kayaknya tuh yang gue perluin itu gizinya gitu loh. Ketika gue bisnis mungkin ya bisa belajar di tempat lain nantinya kayak gitu. Sedangkan kalau gizi, gue kayak mesti deh dapet ilmu eksaktanya kayak gitu. Jadinya gue pilih jurusan gizi. Gue sendiri tuh pilih jurusan gizi pertama itu di UI, terus kedua di PB. Nah ketiganya tuh gue pilih psikologi. Aneh sih, tapi kayak ya udah gue pilih psikologi. Gue pikir kayak udahlah jalan Tuhan, siapa tahu gue pengen masukin psikologi, gue masuknya psikologi ketiga kayak gitu kan, psikologi UI kayak gitu. Jadi di zaman gue itu ada mata kuliah wajib universitas nih, kayak MPKTA, MPKTB kayak gitu. Yang biasa tuh ya udah lu belajar kayak tentang kepribadian, tentang gimana cara pakai emas UI kayak gitu. Terus sekarang gue juga belajar yang pas awal-awal itu kayak kimia organik. Jadi lu kayak udah belajar yang kayak ikatan-ikatan kimia kayak gitu-gitu. Habis itu juga ada mata kuliah rumpun ilmu kesehatan, dimana jadinya lu tuh belajar sama anak-anak se-UI, RIK UI, anak farmasi, kedokteran, terus keperawatan, farmasi kayak gitu-gitu. Buat belajarin mata kuliah yang rumpun ilmu kesehatan kayak gitu, misalnya kayak IBD atau ilmu biomedik dasar. Jadi kayak belajar anatomi tubuh manusia, terus belajarin beberapa penyakit kayak gitu. Kalau di gizi juga ada patofisiologi. Jadi lu gimana caranya intervensi gizi ke orang yang sakit kayak gitu. Mesti dikasih apa sih makanannya kalau orangnya sakit kayak gitu. Atau misalnya kalau orangnya diare, nah makanannya kan beda lagi tuh kayak gitu. Jadi selama 5 semester awal itu lu belajar tentang gizi yang medis kayak gitu. Nanti baru semester selanjutnya kayak semester 6 itu belajar kayak gizi yang masyarakat. Pun nanti ada juga gizi institusi kayak misalnya gizi industri. Kalau gizi klinis itu yang gizi yang nantinya lu bakal pakai di rumah sakit. Misalnya kayak gizi kedokteran. Gizi yang nantinya lu bakalan intervensi gitu loh. Misalnya kayak intervensi ke rumah sakit buat menu rumah sakit. Terus habis itu lu bakalan menimbang makanan atau buat makanan buat orang sakit. Nah, itu gizi klinis. Kalau gizi masyarakat, nantinya itu untuk diperuntukkan ke intervensi masyarakat. Misalnya, Kabupaten A, geologinya kayak gini. Terus keadaan masyarakatnya kayak gini, kayak gitu. Nah, nanti intervensi apa yang cocok, atau intervensi gizi apa yang cocok buat dilakuin di Kabupaten A tersebut, kayak gitu. Kalau gizi institusi, kayak lebih ke kimianya gitu sih. Jadi gimana lu buat makanan, atau lu buat ingredients lah buat makanan tersebut kayak gitu. Nantinya yang bakal diadopsi sama institusi yang bersangkutan. Untuk mata kuliah yang lain sendiri itu banyak sih. Tadi kan ada mata kuliah wajib universitas. Ada juga nih mata kuliah wajib fakultas. Jadi misalnya kayak kalian juga mesti belajar epidemiologi. Jadi gimana caranya, misalnya ada suatu wabah nih kayak sekarang nih COVID-19 kayak gitu kan. Nah itu kalian juga pelajarin gimana caranya buat mengintervensi atau gimana caranya melakukan preventif terhadap pandemi tersebut. Misalnya sekarang kan pakai masker, terus cuci tangan, kayak gitu. Nah, itu tuh kerjaan anak Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu, tentang pandemi di bagian epidemiologi, kayak gitu. Meskipun kalau gua gizi, gua juga masih belajar tentang epidemiologinya, kayak gitu. Terus juga ada mata kuliah fakultas, kayak misalnya biostatik dasar. Nah, biostatik dasar itu kalian pelajarin kayak gimana ya? Pelajarin tentang biostatistik lah kayak biasanya kayak gitu, yang mungkin anak-anak MIPA pada pelajarin. Nah itu dasar-dasarnya kalian juga pelajarin kayak gitu. Habis itu ada banyak lah mata kuliah fakultas yang kalian mesti pelajarin juga selain mata kuliah rumpun yang tadi, yang kayak ilmu biomedik dasar. Terus ada juga komunikasi kesehatan, gimana cara kalian ngomong sama pasien. Nah itu di ilmu yang rumpun, ilmu kesehatan. Kalau yang di gizi, ya tadi itu udah banyak. Ada gizi institusi, gizi masyarakat, gizi klinis, kayak gitu. Kalau untuk skripsi sendiri, kita tuh ada 2. Yang pertama ada magang masyarakat, yang kedua ada magang klinis, kayak gitu. Atau magang rumah sakit kita bilangnya. Jadi kalau magang masyarakat, kalau misalnya offline,
itu tuh mestinya kita ke kabupaten atau kayak ke kecamatan lah atau desa kayak gitu. Kita bareng-bareng tuh sama misalnya kurang lebih berapa bulan atau berapa minggu sama masyarakat di sana, kita intervensi tentang kebutuhan gizinya, kita monitoring gimana dia makannya, kita timbang makanannya, kayak gitu-gitu. Tapi karena gue masih semester 6, gue nggak tahu kayak lapangannya kayak gimana. Itu biasa dilakuin di semester 7 untuk magang masyarakat. Pun juga ada magang rumah sakit. Kalau magang rumah sakit, kita kayak bagian dapurnya gitu deh. Kayak yang ngerancang gimana menunya nantinya buat pasien. Misalnya kalian sakit nih, kalian kan biasa ada makan rumah sakit, nah itu makan rumah sakit itu dibuat atau dirancang sama ahli gizi. Nah, siapa yang rancang? Yaitu ya kita-kita, ya kayak gue, kayak gitu yang rancang. Tapi itu juga nanti di semester 7, kayak gitu. Kalau untuk dosen-dosen sendiri dari prodi gizi ya terutama ya, pastinya orangnya ya berkecimpung dalam bidangnya lah, kayak gitu. Ada juga udah profesor, ada yang S2 tapi juga di luar negeri kayak gitu, dan juga beberapa praktisi. Bahkan ada yang dosen gizi tuh yang emang bisa dibilang kayak pengambil kebijakan di Indonesia lah, gimana buat intervensi gizi nantinya kayak gitu. Jadi pasti mereka ini atau beliau-beliau ini adalah orang yang bagus banget atau mengerti lah soal gizi kayak gitu. Jadi pasti kalian belajar soal gizi di UI juga mutunya terjamin. Untuk sifatnya sendiri sih, kalau dari dosen-dosen gizi UI itu mereka bukannya killer sih, tapi bukannya juga yang terlalu baik kayak, oh iya kamu nggak apa-apa kalau ngerjain tugas ya, nggak ada dosen kayak gitu kan. Mereka kebanyakan sih tegas kayak gitu, cuman pastinya mengusahakan yang terbaik gitu loh, buat seorang mahasiswanya ini nanti menjadi ahli gizi yang unggul kayak gitu. Misalnya kalau kalian telat ngumpulin tugas, atau bahkan kalian nggak ngerjain tugas, pastinya itu nanti akan nge-efek gitu kan ke depannya. Bisa aja nanti ada pasien misalnya makanannya maunya sop kacang merah kayak gitu. Terus kalian kayak, oh ya udahlah gue sop kacang hijau aja gitu. Padahal kan beda. Nah, jadi tuh dosen-dosen gizi UI itu melatih untuk kedisiplinan kalian juga. Kalau untuk lingkungan belajar sendiri, kebetulan di gizi tuh kebanyakan perempuan. Jadi di angkatan gue sendiri, tahun gue itu ada 6 cowok. Ceweknya tuh 54. Jadi kayak 1:10. Ya, julukan FKM adalah Fakultas Kekurangan Mas-Mas. Jadinya kita pasti mas-masnya sedikit, perempuannya banyak, kayak gitu. Tapi di angkatan yang bawah, justru malah ada cuman kayak 3-4 orang cowoknya. Ceweknya juga banyak, kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen mencuci mata, datang ke FKM atau prodi gizi itu boleh banget, kayak gitu. Cuman untuk lingkungan belajar sendiri ya, mungkin sangat enak sih di gizi, karena kita mungkin sedikit orangnya, kayak 60 doang satu angkatan. Jadi kita tuh apa-apa bareng, kita juga solid kayak gitu. Ngerjain tugas bareng, dihukum bareng, jadi semuanya bareng kayak gitu. Untuk anak daerah sama Jabodetabek sendiri, mungkin karena ini UI ya, jadi bener-bener diverse, bener-bener berbeda-beda kayak gitu. Ada yang anak Jabodetabek, pasti ada. Bahkan ada juga yang anak dari Papua kayak gitu. Ada anak dari NTT, Lombok, Sumatera. Pokoknya tuh semua hati Indonesia dirangkum gitu. Jadi di Gizi UI Depok kayak gitu. Tapi kalau gue bisa analisis sendiri ya, mungkin pasti menurut gue banyakan Jabodetabek sih. Untuk suka duka kuliah sendiri, yang pertama mungkin kalau di sini juga penonton pada ngeliat nih YouTube-nya, yang paling berasa itu adalah jadwal kuliah nggak menentu. Jadi kalian kalau semester 1, semester 2, jadwal kuliahnya ikutin SIAK atau ikutin sistem kuliah yang biasanya lah kayak gitu. Tapi masuk ke semester 3, sampai lulus nanti, itu bakalan kita kayak jadwal kedokteran lah, kayak sistemnya pakai blok, kayak gitu. Jadinya sistemnya pakai blok yang kita biasa bilangnya jadwal pelangi. Kenapa dibilang jadwal pelangi? Makanya masuk Gizi UI, nanti dapat tabel seperti pelangi yang berbeda-beda warnanya. Nah itu tuh jadwalnya nggak menentu kayak gitu. Misalnya kalau ada dosen yang berhalangan, ada dosennya kenapa-napa, atau kita yang tiba-tiba ketinggalan pelajaran, itu tuh bisa berganti sesuka hati, sesuka sikon, situasi dan kondisi kayak gitu. Jadi jadwalnya nggak menentu, tapi asiknya adalah ketika jadwalnya nggak menentu, melatih gue juga sih, biar nantinya ketika di lapangan mungkin lo harus lebih prepare sama sesuatu yang nggak menentu. Karena kalau jadwalnya suka berubah sendiri, itu karena dosennya mungkin kebanyakan praktisi. Karena kebanyakan praktisi, terus juga mungkin dosennya ada jadwal yang tadi gue bilang kan, emang pemangku kebijakan di Indonesia lah ini untuk intervensi gizi gitu. Pastinya mungkin beberapa dosen untuk mendahulukan yang lebih penting kayak gitu. Nah, sehingga jadwal kelas tuh beberapa kali di reschedule kayak gitu.
Ataupun kayak tugas yang kayak H-1 baru ada, terus besokan mesti kumpul, kayak gitu-gitu. Tapi itu bener-bener melatih kalian sih sebenarnya, untuk kesiapan kalian nantinya di dunia kerja yang menurut gue pribadi, mungkin bisa aja nggak menentu. Nah, kalian masih siap nantinya. Nah, itu juga dilatih sama jadwal gizi yang seperti pelangi tadi. Kayak gitu. Terus ada juga sistem kayak belajar kita itu namanya tutor. Jadi, saat kelas-kelas kecil, tadi kan gue bilang kayak satu angkatan gue misalnya 60 orang. Nah, itu dibagi jadi 4 kelas tutor. Satu kelas tutor tuh bisa 15 orang doang. Nah, itu kita dikasih soal atau dikasih kasus kayak gitu. Nah, itu kita diskusin sendiri. Dari jawaban nanti apa, pertanyaannya apa, bikin pohon masalah, kalimat masalahnya apa, kayak gitu. Jadi cuma dikasih kasus, ya udah, selesain, identifikasin sendiri, kayak gitu. Sama paling ada satu dosen doang yang pendamping, kayak kalau melenceng jauh, baru digiring lagi ke benar. Kayak gitu-gitu sih. Kalau sistem belajar di Gizi UI sendiri. Nah, kalau sukanya sebenarnya juga banyak kayak gitu. Yang pertama, karena tadi mungkin lingkungannya sangat solid. Jadi karena kita emang orangnya, bagi gue pribadi cukup sedikit ya, 60 orang. Dan jadinya semuanya tuh solid gitu loh. Kayak enak semuanya bareng-bareng. Ada apa-apa bareng-bareng. Terus juga sukanya itu, dosennya yang gue bilang tegas tapi juga bisa aja ramah gitu loh. Kayak kebanyakan dosen Gizi UI itu kebanyakan perempuan. Dan sifat keibuannya tuh berasa banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh punya seorang sosok figur ibu yang mengayomi kita gitu. Nah itu juga kayak sukanya sih buat gue sendiri kayak gitu. Kegiatan non-akademik yang gue ikutin selama kuliah itu ada 2. Yang pertama itu MUN atau Model United Nation. Jadi kayak dia tuh simulasi sidang PBB gitu. Jadi kalian kayak dikasih suatu delegasi negara, terus kalian merepresentasi suatu negara tersebut, terus pakai bahasa Inggris gitulah, kayak iya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terus yang kedua, gue juga ketua HIMA dari PIK-R Rumah Panda FKM UI. Jadi tuh PIK-R itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi di mana kita mewadahi mahasiswa untuk misalnya kalau pengen konseling, atau kita juga ada sistem peer educator yang kita mengintervensi tentang kesetaraan gender, atau misalnya juga kayak ke hak kesehatan reproduksi, kayak gitu-gitu. Gitu sih, mostly. Untuk prospek kerja Gizi sendiri tuh sebenarnya sangat amat banyak. Jadi, karena kita mungkin agak berbeda-beda ya, belajarnya kan juga banyak ya tadi. Ada dari universitas, terus juga ada dari rumpun, fakultas, prodi. Jadi kita prospek kerjanya tuh sebenarnya agak banyak. Tapi di sini gue bakalan menyempitkan prospek kerja jadi 3. Yang pertama di gizi klinis tadi. Kalau di gizi klinis, kalian bisa aja nih jadi di bagian tukang masak-masak, bukan tukangnya sih, tapi yang merancang untuk yang nanti masak kayak apa gitu, ngerancang menu. Terus misalnya ada pasien diet khusus, kayak gimana cara nanganinnya. Misalnya ada pasien yang pasca operasi, gimana cara nanganinnya, itu kalian juga yang ngerancang kalau di rumah sakit, kayak gitu. Yang kedua, jadi wirausaha kayak gue, yang gue pengen kan jadi wirausaha. Jadi misalnya kalian bisa aja catering makanan sehat, atau kayak tadi gue buka makanan cafe healthy food, kayak gitu. Dan yang ketiga itu di masyarakat. Di masyarakat bisa aja misalnya kerja di puskesmas. Atau misalnya kalau puskesmas masih terlalu klinis, kalian bisa aja misalnya jadi pembuat kebijakan gizi nantinya kayak gimana, kayak gitu. Ataupun di masyarakat ini bisa aja di industri yang tadi gue bilang. Di institusi. Misalnya kalian jadi quality control dari suatu makanan, kayak gitu. Untuk teman-teman semua, para penonton setia YouTube UI Ganteng yang pengen masuk Gizi UI, jangan bingung, jangan berkecil hati. Kayak kebanyakan tuh emang sih, mungkin kalian pengen kedokteran, terus kalian nggak dapet, jadinya kalian pengen Gizi UI. Sebenarnya tuh yang kita pelajarin tuh bukannya sama, kita semua punya berbeda-beda, tapi tetap aja kita tetap mesti belajar dengan giat, dan juga tahu nanti kalian pengen masuk mana, kayak gitu. Oleh sebab itu, jangan lupa masuk Gizi UI ya guys. Nah, menariknya lagi tuh, kalau di Gizi UI sendiri, itu tuh kita belajarnya yang tadi ya, ada tentang makanan juga. Nah, itu ada praktikum di mana lu tuh mesti nimbang makanan gitu loh. Jadi kayak praktikum, selama 1 minggu, itu lu nimbang makanan lu, terus kayak dari nasinya, lauk pauknya, cabenya lah, apanya, pokoknya kerupuk, itu lu timbang kayak gitu loh. Terus ada namanya aplikasi Nutri Survey, kayak N5, Nutri Survey NS gitu lah. Nah, itu lu masukin buat ngitung kalorinya berapa, lemaknya berapa, fibernya berapa. Pokoknya tuh di Nutri Survey itu di aplikasi udah ada. Tapi yang malesin adalah setiap kali lu makan, bayangin, itu lu mesti nimbang kayak gitu.
Itu malesin dan menantang sih menurut gue pribadi. Jadi kayak kita lebih tahu gitu loh, oh makanan gue segini, oh kalori gue segini. Terus kalian kan tahu kan, namanya nanti BMR, basal metabolic rate kayak gitu. Oh pengeluaran gue segini. Jadi kayak lebih termaintain gitu loh selama seminggu. Kayak makannya berapa, terus nanti kalori yang lu buang berapa, apakah lu bisa tambah gendut atau lebih sehat atau gimana kayak gitu. Itu juga ada tuh praktikum kayak gitu. Sama nanti masak-masak udah biasa, masak-masak kayak gimana. Kayak gitu sih kurang lebih.